Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu pada pembelajaran matematika masa COVID-19 khusus untuk peserta didik Ibu SMP Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan. Ini pertemuan kita yang kedua. Sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang koordinat kartesius. Nah, untuk pertemuan kali ini kita juga masih di koordinat kartesius, hanya saja beda materi, lanjutan pada materi yang lalu. Kalau materi yang lalu kita membahas tentang posisi titik terhadap garis. Nah, sekarang untuk pertemuan yang kedua ini kita akan belajar nanti memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke. Lanjut, kita akan membahasnya. Tapi sebelumnya ya, perlu Ibu sampaikan dulu bahwa setelah kalian belajar bagaimana posisi garis terhadap sumbu X dan juga posisi garis terhadap sumbu Y, kita punya tujuan. Tujuan kita belajar hari ini adalah kalian nanti mampu menganalisa ya, bagaimana posisi garis yang sejajar itu terhadap sumbu X itu bagaimana. Kemudian bagaimana posisi garis yang sejajar terhadap sumbu X. Juga nanti setelah itu yang tegak lurus terhadap sumbu X, tegak lurus terhadap sumbu Y, dan juga akan menganalisa nanti bagaimana posisi garis yang tidak sejajar atau yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Untuk memudahkan kalian belajar, kalian sambil perhatikan buku paket kalian pada halaman 58 dan 64, buku paket matematika kelas 8 pada halaman 58 dan 64. Oke, kita mulai ya. Tadi tujuan kita yang pertama adalah kalian bisa menganalisa bagaimana posisi garis yang sejajar. Maksudnya gini, kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X itu bagaimana dianalisa. Perhatikan gambar yang Ibu perlihatkan dengan kalian. Pertama dulu kita akan membahas posisi garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, di pertemuan pertama kemarin sudah Ibu sampaikan, pada bidang koordinat itu ada dua buah garis, ada dua buah sumbu X, sumbu yang mendatar, kemudian sumbu Y, sumbu yang vertikal atau yang tegak. Nah, pada sumbu X dan sumbu Y ini kita akan menganalisa nanti garis-garis yang seperti apa sih yang sejajar. Yang pertama adalah yang sejajar dengan sumbu X. Oke. Di gambar atau di buku paket kalian itu Ibu cantumkan di sini ada garis yang berbeda ya. Kalau yang warna hitam itu sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang warna agak kebiruan, biru muda, ada L1, L2, L3, dan L4. L1, L2, dan L3, dan L4 itu adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Bagaimana? Bingung? Oke. Ibu akan coba menjelaskan pelan dengan kalian dulu. Kalau sumbu X-nya kan paham. Yang garis sejajar itu mungkin yang tidak pahamnya. Sekarang perhatikan ilustrasi Ibu ya. Nah, coba sekarang kalian bayangkan meja kalian, meja di dalam kelas ya. Kaki mejanya, oh ya, rindu ya dengan sekolahnya, rindu dengan kelasnya. Oke, sama, Ibu juga rindu. Berdoa ya, berdoa, kemudian ikuti anjuran pemerintah. Insya Allah kita akan bisa melawan corona, pasti. Pasang maskernya, jaga jaraknya, cuci tangan setiap saat, hindari kerumunan. Oke, kembali tadi, garis sejajar itu apa gitu. Nah, Ibu tadi ngajak kalian perhatikan kaki meja kalian. Sekarang Ibu umpamakan seperti ini ya. Kaki meja kalian ada di depannya, kita ambil depannya aja ya. Ada dua kaki meja di depan kalian. Ini Ibu buat garis seperti ini. Ini kaki meja kiri kalian, ini kanan. Nah, coba diperhatikan kalian. Ketika kaki meja kalian ini
kita perpanjang, umpama ilustrasinya kita panjangi ya, atau kita sekarang lihatin ini kedua kaki meja itu dia tidak bertemu, tidak akan pernah bertemu, tidak akan pernah berpotongan gitu. Sekalipun ini kita panjangi, kita panjang terus ya umpama ya, nah kita panjang sampai sini kaki mejanya, mungkin mejanya tinggi misalnya, ini terus kita panjang seperti ini. Dan ini tidak pernah bertemu, mereka tidak pernah berpotongan. Nah, garis yang tidak pernah bertemu, dua buah garis yang tidak pernah bertemu, atau dua buah garis yang tidak pernah berpotongan, itu namanya garis sejajar. Oke, kita kembali ke sini tadi. Nah, berarti kalau ini ada garis yang dibuat ibu, garis L1, L2, L3, dan L4, ini kalau kita perpanjang, ini kita panjangin misalnya ya garis ini kita perpanjangin sumbu X-nya, ini mereka tidak akan pernah bertemu. Di sini juga kita perpanjang, tidak akan pernah berpotongan, itu maksudnya. Nah, ini dikatakan bahwa garis itu sejajar. Oke. Berarti kalau L2 terhadap X juga dia sejajar. Kenapa? Karena mereka tidak pernah bertemu atau tidak pernah berpotongan, sehingga inilah yang dimaksud dengan garis sejajar dengan sumbu X. Apalagi contohnya, misalnya tiang PLN di jalan, kamu bisa lihat tiang PLN yang lurus ya, bukan tiang PLN yang roboh, yang lurus. Kamu lihat tiang PLN itu tidak, kalau dipanjangin ke atas langit sana ya, tuh tinggi-tinggi sini, kemudian di sini juga kita panjangin tinggi gini, dia tidak pernah bertemu, tidak pernah berpotongan. Nah, itu yang dimaksud dengan garis yang sejajar. Paham ya? Good. Oke, lanjut. Jadi gambar ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, ibu yakin kalian akan bisa menganalisa bagaimana kalau garis itu sejajar dengan sumbu X. Sejajar dengan sumbu Y. Oke. Garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini jelas. Ibu yakin kalian sudah paham. Ini sejajar. Garis ini sejajar dengan sumbu Y. Garis M ini sejajar dengan sumbu Y. Kenapa? Kalau kita lihat dengan sumbu Y, kita perpanjang, dia tidak pernah berpotongan. Nah, ini dimaksud dengan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Berarti tujuan kita yang kedua telah tercapai, bahwa kalian bisa menganalisa nanti bagaimana posisi garis yang sejajar dengan sumbu Y. Maka dia tidak akan pernah bertemu, tidak akan pernah berpotongan dengan sumbu Y. Itulah yang dimaksud dengan garis sejajar dengan sumbu Y. Lanjut. Kalau kita perhatikan juga ada garis ya, ada garis itu yang berpotongan, sejajar dia, tapi dia ada satu sisi berpotongan. Kita ambil ini misalnya L1 tadi, seperti itu. L1 itu sejajar dengan sumbu X. Karena apa? Karena tidak berpotongan. Tapi kalau kita perhatikan dengan sumbu Y, mereka berpotongan. Nah, garis ini, garis L1 dan L2 itu terhadap sumbu Y dikatakan tegak lurus. Kenapa? Gitu. Tegak lurus, perhatikan dia itu memotong. Tegak lurus itu tidak sejajar. Tegak lurus itu memotong. Kalau sejajar itu tidak memotong. Kalau tegak lurus itu memotong. Cuma ada syarat. Karena ada banyak sih garis yang juga memotong. Nah, yang dimaksud dengan memotong di sini adalah, perhatikan misalnya gambar ibu. Ini ada gambar 4 persegi panjang. Nah, kita lihat tepinya, panjangnya ya. Kalau kalian panjang ini dengan lebar, atau kalau ibu buat garis ya, bentar dulu ibu buatkan garis nih. Kalau ada garis seperti ini, kemudian di sini, ini namanya memotong ya. Oke, memotong. Nah, kita lihat, kita kembali ke 4 persegi panjang. Pada 4 persegi panjang itu berpotongan di sini.
Nah, cuma berpotongan di sini memiliki sebuah aturan. Kalian ingat kan bahwa sudut persegi panjang itu 90 derajat. Nah, 90 derajat. Nah, ini kita kembali ke sini. Garis itu dikatakan tegak lurus, dia memotong, tapi dengan syarat harus membentuk apa? Tegak lurus. Tegak lurus itu sudah belajar kan, kalau tegak lurus itu berarti sudutnya 90. Nah, coba analisa. Ini garis L ini apa? Garis L ini sejajar. Sejajar dengan siapa? X. Tapi dia memotong. Nah, memotong siapa? Memotong Y. Tegak lurus. Jadi L ini kalau kita analisa adalah garis yang sejajar dengan sumbu X, tapi jika dia tegak lurus. Tegak lurus siapa? Tegak lurus Y. Kenapa? Karena dia memotong Y, tapi sudutnya 90. Ada sih garis lain yang bisa kita buat juga ya. Dia memotong. Misal ibu buat garis seperti ini. Nih, memotong seperti ini. Nah, tapi tidak membentuk siku-siku, tidak lurus, tegak lurus. Maka ini bukan garis tegak lurus, hanya memotong. Oke, paham ya? Nah, kembali ke tujuan kita tadi. Nih, kalian bisa menganalisa garis yang tegak lurus. Berarti kalau tegak lurus dia memotong. Memotong apa? Kalau tegak lurus Y berarti memotong Y. Kalau tegak lurus X memotong X. Cuma ada syarat, yang dipotongnya, titik potongnya harus membentuk sudut siku-siku. Nah, yang terakhir tujuan kita menganalisa posisi garis yang saling memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang analisa ini. Kita perhatikan ada garis M1 dan M2. M1 itu dia memotong. Memotong siapa? Memotong Y. Tapi tidak membentuk sudut siku-siku. Maka ini tidak dikatakan tegak lurus, cuma hanya memotong. Jadi kata kuncinya diperhatikan, garis yang memotong sumbu itu tidak selamanya tegak lurus. Ada garis yang memotong sumbu X, ada yang memotong sumbu Y, tapi ada yang tegak lurus dan ada yang tidak tegak lurus. Bagaimana? Paham? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang coba kita analisa. Kita disuruh membuat garis yang melalui titik 3,5. Dia minta tidak sejajar. Ingat, kalau tidak sejajar berarti memotong. Kalau tidak sejajar ya, tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Caranya bagaimana? Nah, kemarin kan sudah belajar untuk menentukan titik. Tadi titiknya berapa minta? 3,5. Kalian kan sudah bisa kemarin ya. 1, 2, 3. Positif, min 5. 1, 2, 3. Nah, titiknya dibuat di sini. Dari titik sini coba analisa pertanyaannya. Buatlah garis yang tidak sejajar. Tidak sejajar X, tidak sejajar Y. Nah, di sini kalau tidak sejajar X berarti garisnya tidak memotong X. Kalau tidak sejajar Y berarti dia tidak kalau tidak sejajar berarti dia memotong X. Kalau tidak sejajar Y berarti dia memotong Y. Nah, kita buat umpama ibu buat garis ini ya, coba. Benar gak ini kalau ibu buat garis seperti ini? Nih. Benar gak? Tidak sejajar. Benar, tidak sejajar dengan X, tapi sejajar dengan Y. Padahal dia minta tidak sejajar X, tidak sejajar Y. Berarti itu salah. Bagaimana lagi? Misal di sini. Oke, kita buat sini ya. Nah, garis ini melalui ini. Benar gak dia memotong Y? Iya. Berarti tidak sejajar, tapi tidak memotong X. Dan ini juga salah. Yang benar yang bagaimana? Coba yang benar. Nih, perhatikan ini. Nah,
Ini ada 3,5, dia tidak sejajar X, ini sumbu X, berarti dia memotong X. Dia tidak sejajar Y, berarti dia memotong Y. Nah seperti ini, yang seperti ini aja. Ada lagi bisa. Coba kita buat lagi. Misal di sini, tarik garis ke sini. Misal ya. Nah, ini bisa. Ini juga memotong Y dan memotong X. Oke. Paham ya? Nah, oke. Kalau paham, sekarang coba lihat gambar punya ibu. Coba analisa. Ini garisnya apa? Tidak sejajar X, tidak sejajar Y, tidak tegak lurus X, tidak tegak lurus Y. Tapi garis ini M dan M ini adalah garis sejajar, ya. Terima kasih. Sampai jumpa pada video ibu yang berikutnya. Yakinlah kita mampu melawan corona. Untuk latihannya lanjut ya. Nanti buka lagi, ada video berikutnya yang ibu kirimkan, dan kalian silahkan mengerjakan latihan. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti. Kalau memang tidak paham, tidak mengerti, silahkan kita ada diskusi setelah ini ya, di ruang Telegram. Nanti kita diskusi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.